Halo, kembali lagi dengan saya. Hari kali ini saya akan membahas tentang analisa saham MNCN, ya request dari Mas Abid. Tapi sebelum membahas saham MNCN, terlebih dahulu saya akan membahas tentang analisa pasar, tentang analisa IHSG. Nah, kenapa saya membahas IHSG? Karena saya lihat banyak orang-orang bilang kalau IHSG itu akan naik, ya, akan kembali ke 5.000. Faktanya nih, saya aja belum berani mengatakan kalau ini titik terendah dari IHSG. Artinya apa? IHSG bisa berpotensi akan turun lagi gitu. Secara teknikal memang IHSG berhasil breakout. Nah, candle ini ya, karena gara-gara candle ini banyak orang mengatakan IHSG akan naik. Kita lihat secara, ini kan secara daily ya, kita lihat secara weekly. Secara weekly, kalau kita boleh tarik garis support, yang pertama ini, terus yang kedua ini, ya, dari titik terendah ini, kita bisa lihat kemarin IHSG sudah menyentuh support, kemudian uji resisten, dan sekarang resisten menjadi support, dan candle minggu kemarin hijau. Terus orang-orang mengatakan, banyak yang mengatakan bahwa IHSG akan kembali ke 5.000. Ya, padahal faktanya nih, ini fakta ya. Fakta, krisis sekarang ini kan karena pandemi, karena corona. Berbeda dengan krisis yang kemarin, krisis tahun 2008 dan krisis-krisis yang sebelumnya, di mana krisis tersebut itu lebih kepada krisis ekonomi, krisis moneter, dan sebagainya. Sedangkan krisis yang sekarang ini kan disebabkan oleh pandemi, di mana karena pandemi dia berefek kepada krisis ekonomi, krisis kesehatan, bahkan krisis pangan juga, ya kan? Jadi sebenarnya itu simpel. Kalau corona ini belum beres, ya market nggak akan beres, gitu. Nah, jadi alasan saya membahas pasar IHSG, membahas IHSG itu untuk sekedar mengingatkan, jangan terjebak dengan indikator teknikalnya itu. Bayangin aja kemarin ya, awal tahun, bulan 1, bulan 2, bulan 3 atau kuartal pertama, corona mulai masuk, efeknya aja udah kayak gini bro. Ini PSBB belum diterapkan ya. Artinya apa? Bisnis masih jalan, ekonomi masih jalan. Sekarang mulai bulan keempat, 5, 6 atau masuk ke kuartal 2, PSBB mulai dilakukan. Pabrik-pabrik ditutup, PHK di mana-mana. Bahkan rakyat kecil, ya, retail yang punya toko itu nggak boleh buka, pasar ditutup. Kalau kayak gitu, kira-kira akan naik atau akan turun? Kalau corona aja belum beres. Ya. Kalau yang bagian bawahnya aja retail aja masih istilahnya masih kena dampaknya, ya, ekonomi yang di bawah itu nggak gerak, ya otomatis yang di atasnya perusahaan-perusahaan itu juga nggak akan gerak. Dia mau distribusi barangnya gimana? Orang yang kecil-kecil aja barangnya nggak laku, omsetnya turun, apalagi yang perusahaan, ya kan? Apalagi ditambah sekarang harga oil turun. Nah, biasanya kalau harga oil turun, itu bursa saham juga ikut turun. Bursa Amerika, bursa Eropa, bursa Asia, dia ikut turun kalau oil turun. Nah, kalau bursa luar pada turun, IHSG yang seringnya itu ikut-ikutan, pasti dia juga ikut turun. Kalau kayak gitu masih ngarep, ya IHSG naik. Ya. Saya bukan berarti nakut-nakutin. Saya hanya mengingatkan untuk saat ini itu strategi yang terbaik itu simpen uang, simpen dana segar. Tunggu momen yang pasti, yaitu satu tadi,
kuncinya. Corona hilang, status pandemi hilang, masyarakat nurut, ya, penyebaran COVID menyempit, ya, berkurang, kemudian vaksin ditemukan, udah pasti nanti pasar akan balik. Itu udah pasti, karena ekonomi kembali jalan. Tapi kalau keadaan saat ini, ya, saya meragukan kalau IHSG akan naik. Belum ada kepastian. Dan jangan lupa terjebak dengan laporan kuartal pertama. Ingat tuh, bulan 1, bulan 2, bulan 3 atau kuartal pertama, ekonomi di Indonesia itu masih jalan. PSBB belum diberlakukan. Jadi mungkin efeknya hanya sedikit gitu lah. Tapi nanti akan ketahuan di kuartal kedua. Pasti banyak yang hancur. Nah, laporan keuangan hancur, banyak yang income-nya berkurang. Efeknya apa? Turun nanti IHSG. Investor kabur nanti. Ya, nah, karena kalau income turun, dividen turun, ya, income-nya kecil, menurun, dividennya yang dibagikan kan otomatis juga jadi kecil. Dividen kecil, investor gak mau masuk. Ya gimana? Kalau kayak gitu demandnya kan mesti lemah, demandnya berkurang, permintaan berkurang. Gitu ngarep ya IHSG naik. Susah kayak gitu. Jadi jangan terjebak. Tunggu momennya pasti. Tapi kalau mau trading silahkan. Tapi kalau investasi mending tunggu dulu, ya, tunggu dulu momen-momen yang pasti. Kalau mau trading lebih baik jangan gunakan semuanya, semua cash ya. Hanya gunakan sebagian saja untuk cari tambahan. Tunggu market, tunggu kabar pasti, momen-momen pasti, barulah nanti beli. Jangan takut kalau dikira apa nanti telat, nanti gini, ya nggak apa-apa. Faktanya kan memang seperti itu. Faktanya ini vaksin belum ditemukan, ekonomi nggak jalan. Itu udah kuncinya di situ. Corona belum selesai, ekonomi nggak jalan. Ya jalan, tapi kan nggak seperti yang kemarin-kemarin sebelum ada pandemi ini, ya kan. Nah, jadi dan juga teman-teman mungkin bisa lihat nanti kalau kuartal pertama GDP gross domestic bruto udah keluar, nggak cuma di Indo, coba teman-teman cek juga GDP yang di luar negeri. Kalau udah keluar ya, saya belum cek ini soalnya udah keluar atau belum. Itu pasti kena imbasnya juga nanti. Nggak cuma Indonesia itu. Nah, kan kemarin rupiah Indonesia kan pernah sempat menyentuh 17 ribuan. Dan akhirnya Indonesia ngutang lagi kan itu. Bisa searching di Google itu, ada. Nah, sekarang market aja masih keadaan kayak gini. Jadi jangan all in ya. Jangan investasi langsung masuk terus ditinggal. Masih bahaya soalnya. Lebih baik tunggu momen pasti. Oke, itu mungkin sekilas tentang IHSG ya. Baik, sekarang saya akan membahas saham MNCN. Yang pertama, saya akan membahas analisa fundamentalnya dulu. Nah, secara garis besar, analisa fundamental itu hampir sama dengan analisa teknikal, di mana ada banyak indikator yang bisa digunakan. Ya, seperti analisa teknikal kan ada moving average, ada MACD, ada RSI, ada Bollinger, dan masih banyak. Fundamental juga gitu, ada banyak. Dan jangan hanya memandang dari satu sisi saja, satu indikator saja. Kenapa? Karena hanya menggunakan satu sisi saja itu tidak bisa memberi suatu kesimpulan. Ini saya berikan contoh nih. Ada teori PBV ya. Teori PBV ini kalau nilainya di atas 1, maka dia overvalue sahamnya. Dia mahal sahamnya. Maka seharusnya dia akan turun karena di atas 1. Sebaliknya jika nilai PBV di bawah 1,
maka dia under value atau murah, maka sahamnya dia akan naik. Nah itu kan secara kalau memandangkannya dengan satu sisi saja itu kan seharusnya seperti itu, tapi kenyataannya ini teorinya nggak salah, tapi faktanya nggak bisa jalan seperti itu. Saya lihat contoh nih ya, saya lihat saham BIM ya. Dia BIM misalkan tahun 2016 kuartal 1, 2, 3, 4 itu di bawah 1, 17 di bawah 1, 18 ini di bawah 1 semua, 19 juga di bawah 1. Secara teori kalau di bawah 1 seharusnya kan dia sahamnya naik karena sahamnya terlalu murah, ya kan? Tapi kenyataannya ini weekly ya, chart weekly, WIN pada tahun 2016 sampai 2019 dia turun, padahal PBV-nya di atas di bawah 1. Saya kasih contoh lain, saham ICBP misalnya, ICBP tahun 2016 PBV-nya gede nih, kuartal pertama di atas 1,5 malahan, dengan di atas 1 2017 di atas 1, 2018 di atas 1, 2019 di atas 1. Secara teori seharusnya sahamnya turun, karena apa? Dia terlalu mahal, overvalue. Kenyataannya ini weekly, chart weekly tahun 2016 sampai 2019 dia malah naik. Nah artinya analisa fundamental tidak bisa hanya menggunakan satu sudut pandang atau satu indikator. Saya pribadi kalau analisa fundamental lebih suka langsung lihat di laporan keuangannya. Nah, kita balik ke MNCN. Nah, kita hilangkan dulu PBV ya, nggak usah dilihat PBV-nya, langsung ke kita breakdown laporan keuangannya. Yang pertama saya akan bahas mengenai di neraca keuangan. Ya. Baik, sebelum masuk ke neraca keuangan, saya akan sedikit membahas tentang konsep dalam akuntansi. Yaitu yang pertama, aset sama dengan kewajiban atau liabilitas atau hutang, bisa disebut hutang, ditambah dengan ekuitas atau saham atau modal ya, terserah, atau equity ya bahasa Inggrisnya. Konsepnya ini, jika aset nilainya 2 maka liabilitasnya 1 ya. Jika aset nilainya 2 maka kewajibannya dan nilainya 1, ekuitas nilainya 1. Nah, aset sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah dengan ekuitas. Ini ya konsepnya begini. Atau saya akan sebut hutang aja ya, hutang. Kewajiban aja deh, karena sumbernya ini dia menggunakan kewajiban. Nah, laporan keuangan yang baik itu seperti apa sih? Laporan keuangan yang baik itu kalau ekuitasnya lebih gede daripada kewajibannya. Ya, tapi nggak semua bisa menggunakan teori itu ya. Maksudnya saham-saham bank dia nggak bisa pakai teori ini. Harus ekuitas harus lebih gede, itu dia nggak bisa. Saham-saham konstruksi juga dia nggak bisa. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Tapi saham-saham yang lain
Ya, untuk saham-saham di luar perbankan dan konstruksi, maka dia dikatakan baik. Yang pertama, ekuitas lebih tinggi daripada kewajiban. Misalkan begini, ekuitasnya 2, kewajibannya 1, maka asetnya ini kan 3. Nah, kenapa? Kewajiban ini kan hutang, ya, hutang yang harus dibayar. Kalau dia punya hutang gede harus dibayar, dia nggak bisa nutup pakai ekuitas. Dia nggak cukup hanya menggunakan ekuitas, dia nggak cukup nutup dengan modal, dia nggak cukup. Dia harus jual aset dong, otomatis. Ya kan? Jadi kalau kewajibannya itu terlalu gede, dia terlalu beresiko, gitu. Beresiko gagal bayar. Dia kalau dilikuidasi, ekuitasnya itu nggak ada sisa, gitu. Intinya begitu. Tapi ada teori lain yang mengatakan, ya, fakta juga ini. Kalau suatu perusahaan kewajibannya terlalu kecil, itu juga jelek. Kenapa? Misalkan dia punya aset kas 100.000, ekuitasnya misal saham 100.000. Nah, dia nggak punya kewajiban, atau mungkin kewajibannya kecil, dia nggak punya utang. Teorinya gini, logikanya gini, kalau dia perusahaan ini nggak berani ngambil resiko, nggak berani hutang, nggak berani ngambil resiko kan, itu berarti dia mau ekspansi bisnisnya itu pakai duitnya apa, pakai duitnya siapa. Hanya dengan modal ekuitas apakah dia bisa ekspansi bisnis? Tentunya enggak. Makanya kalau saya pribadi, kalau kewajibannya itu terlalu kecil, ya, misalkan kalau kita pakai teori yang tadi itu, misal ekuitasnya itu nilainya 4, terus kok kewajibannya 1, sangat kecil, ya saya kurang menarik juga. Berarti dia ekspansi bisnisnya akan sulit, nggak ada duit, dia nggak berani ngutang, nggak ada uang buat ekspansi bisnis. Ya walaupun uangnya hanya dari pemegang saham aja, dari ekuitas ya. Nah, terus yang baik itu gimana? Kalau saya pribadi itu kurang lebih 1:2, ekuitas kurang lebih 1:2. Gitu. Kita lihat sekarang MCN, total kewajibannya dia naik dari bentar, ini triwulan ya, benar. Total kewajiban ya, yang ini kewajiban lancar ini sudah ditotalkan dengan kewajibannya. Bentar, ini udah ditotalkan belum ya? Maksudnya ini kan ada total aset, aset lancar, mana ada total aset. Seharusnya kalau ini total aset, ini sudah total antara aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap. Ya, coba kita saya cek dulu. Nah, di sini coba. Nah, kita cek dari ini.
158 ya, 13. Ini total aset lancar ada sekian. Kita cek ya, kita tambahkan totalnya 235. Oh bentar, ini kan ada aset bersih, ini kan total aset tetapnya ini kan bersih kan, ini total ini sama dikurangin ini ya kan, berarti ini harus dihilangkan dulu nih, dua ini 1783. Oh ya, berarti total aset ini sudah total dari aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar. Begitu juga kewajibannya ya, total kewajiban ini sudah dari kewajiban lancar ditambah kewajiban tidak lancar atau hutang jangka panjang istilahnya gitu. Baik, yang pertama kita lihat dari sisi hutang. Hutang tahun 2016 dia semakin gede nih. Nah, tahun 2019 dia nurun hutangnya. Artinya semakin bagus. Bukan berarti kalau hutangnya naik dia semakin jelek. Kalau hutangnya naik diimbangin dengan ekuitasnya naik dan asetnya naik, ya nggak masalah. Tapi kalau dia kewajibannya turun diimbangi dengan aset naik dan liabilitas dan ekuitasnya naik, maka dia performa tahun 2019 dia lebih baik daripada 3 tahun yang lalu, dimana dia naik kemudian turun. Sedangkan dari sisi aset dia naik terus nih, naik terus naik, jadi 178, 1.700.000. Kemudian dari sisi ekuitas dia juga naik nih, dari 8 juta kemudian 9 juta terus 9.800.000, 11.600.000, asetnya 17 juta. Dia aset naik, ekuitas naik, kewajibannya turun, berarti performanya ini kan tahun 2019 bagus ya. Terus kita pakai ya, sekarang kita kembali pakai tadi yang ini, ekuitas 1:2, istilahnya sekian lah ya, nggak harus pasti 1:2 sih, tapi setidaknya ini imbang ya. Kalau nilainya seperti ini tuh imbang, bagus kalau menurut saya pribadi ya. Kita lihat liabilitasnya ini kan sekitar 1:2 ya. Ini 620, total ekuitasnya itu hampir 12 juta ya. Ini memang nggak 1:2, memang benar nggak 1:2, tapi kan setidaknya dia mendekati 1:2. 1:1 itu nggak bagus bro. Misalkan begini, dia gagal bayar, dia harus melunasi semua kewajibannya. Kalau 1:1 dia melunasi menggunakan ekuitas, jadi dia nggak ada sisa dong, ya kan? Ekuitasnya ini kan bisa dalam bentuk saham, ya kan? Sahamnya ntar dijual, dia nggak ada sisa. Tapi kalau dia lebih gede, dia kan ada sisa nih kalau perusahaan ini likuidasi. Nah, dilihat dari ekuitas, dari kewajiban dibanding dengan ekuitas, dia bagus nih, ya bagus sama MNCN. Dari sisi aset, dia juga naik terus, artinya ekspansi perusahaannya dia lancar, ya. Ekspansi bisnisnya lebih, istilahnya itu maju lah, maksudnya berkembang. Oke, dari sisi neraca keuangan dia bagus ya. Nah, kita di sini ya. Dari neraca keuangan NK dia oke ya. Sekarang kita lihat dari laporan laba rugi.
laporan laba rugi yang bagus itu gimana sih? Apakah harus laba bersihnya itu naik? Ini saya ganti tahunan dulu. Laba bersihnya kan ini dari 2016 dia naik terus ya. Apakah ini bagus? Belum tentu ya. Jadi teman-teman jangan terpacu pada laba bersihnya aja. Lihat komponen komandan di atasnya. Ibaratnya gini, secara garis besarnya itu kan menentukan laba bersih kan gini. Pendapatan ya atau penjualan dikurangi dengan biaya. Ya, biaya operasi, biaya variabel, dikurangin biaya lah. Sama dengan laba bersih. Kalau laba kotor itu pendapatan dikurangi dengan cost of goods sold. Ya. Nah, tapi kita pakai ini dulu aja, langsung ini. Kalau misalkan saya punya pendapatan 1 juta, ya, pendapatan 1 juta, biaya operasi saya itu 800.000, laba bersihnya 200.000. Kira-kira ini bagus atau jelek? Ya kita nggak bisa jawab. Kita harus compare dengan perusahaan lain yang masih satu sektor, masih istilahnya masih satu usahanya itu masih sama, masih satu tipe gitu. MNCN ini ada di sektor, kita lihat info, dia ada di sektor advertising atau iklan ya. Tapi di sini saya nggak akan compare dengan perusahaan yang lain. Ya, saya akan lebih fokus kepada laba bersih ini operasinya itu gede atau enggak. Udah, ya akan fokus di sini. Secara laba bersih tadi MNCN dia naik. Laba bersihnya dia bagus naik. Sekarang kita lihat dari biaya operasinya dulu. Pendapatannya dia naik nih. Berarti dia bagus, ya kan? Pendapatan dia naik, dia bagus. Kemudian cost of goods sold-nya dia sempat nurun, kemudian naik, ya nggak apa-apa sebenarnya. Bagusnya itu kayak gini, dia pendapatannya naik tapi cost of goods sold-nya COGS atau HPP itu nurun, itu bagus. Pendapatannya naik, HPP-nya turun, itu bagus. Tapi kalau HPP-nya naik juga nggak apa-apa asalkan pendapatannya juga naik, itu kuncinya di situ. Nah kita lihat udah ketemu kan laba kotornya, ini dikurangin ini, pendapatan kurangi biaya pendapatan atau HPP, ketemu laba kotor. Terus kita lihat biaya operasi ya. Nah, ini ada pendapatan operasi ya, ini kalau bisa nanti dikurangin aja, tapi istilahnya keseluruhan adalah operasi gitu. Nah, ya nanti ada juga pajak, tapi nanti daripada pusing fokusnya di sini aja dulu ya. Secara teori memang ada pajak dan sebagainya, tapi secara singkatnya itu laba bersih itu ya ini pendapatan kurangi biaya, udah gitu, biaya operasi. Kita lihat total biaya operasinya itu dia juga meningkat, ya wajar, dia pendapatannya meningkat pasti. Misalkan dia punya mesin pabriknya itu punya 5, dia kan harus bayar listriknya itu sekian ya. Tapi dia nambah mesin 1, otomatis biaya operasinya kan lebih besar, bayar listriknya tambah besar, tapi pendapatan penjualannya juga harus besar. Nah, dia berarti ini masih normal. Oke, dilihat dari laporan laba rugi ini masih wajar ya. Bagus maksudnya, income-nya naik, tapi juga kita lihat dari sisi pendapatan, ada biaya operasinya gede, tapi kan di sini ada pendapatan operasi juga, dia juga gede. Ini peningkatan juga. Berarti secara
laporan laba rugi dia juga oke. Laporan laba rugi udah gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat dari arus kas. Arus kas ini fungsinya apa sih? Nah, arus kas ini kan ada nih. Di laporan keuangan ini kan ada kas dan setara kas ya. Inilah udah ya. Ini total nih. Kas dan investasi jangka panjang ini total 3 ini. Kita ingin tahu kasnya dia punya duit sekian, punya uang sekian, itu apakah karena hasil penjualan, hasil operasi, atau karena kasnya itu tambahan modal, artinya bakar modal gitu lah, nambah modal investornya itu, apa pemegang sahamnya nambah modal, pemiliknya. Nah, kita akan lihat dulu bagusnya gimana. Bagusnya kalau dia ada duitnya itu asalnya dari operasi atau dari penjualan, bukan dari tambahan biaya, tambahan modal. Laporan kas itu ada 3 komponen, ya, operasi, investasi, dan pembiayaan. Rumusnya itu apa? Operasi dikurangin aktivitas investasi dikurangi pembiayaan, ya, rumusnya. Rumus arus kas itu operasi ditambah investasi, dikurangin investasi dikurangin dari pembiayaan. Nanti hasilnya ini ditambah dengan nih beginning cash balance, di mana beginning cash balance ini adalah hasil dari ending balance di tahun sebelumnya. Ini masih bulan ya, saya lupa. Oke, kita lihat dari aktivitas operasi. Kita lihat dari pemasukan dia, penerimaan kas pemasukan. Oh, dia meningkat nih, jalan dia berarti usahanya, ekspansinya jalan, dia lebih tambah maju, tambah besar. Pengeluarannya dia juga tambah gede, wajar ya. Dia pengeluarannya tambah gede, tapi diimbangin dia juga penerimaannya tambah gede. Nggak wajar itu kalau pengeluarannya gede, pemasukannya tambah mengecil malah. Nah, itu nggak wajar. Secara dia berarti dari aktivitas operasi dia bagus. Nah, sekarang kita lihat dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu apa aja? Misalkan dia beli tanah, beli aset tetap lah gitu, beli tanah, beli bangunan, ya, untuk investasi lah istilahnya. Dia investasinya juga gede, bagus. Kalau dia berani investasi berarti dia ekspansi usahanya tambah gede gitu kan. Aktivitas pembiayaannya dia berkurang ya, terus 2019 dia naik. Kita dilihat di sini dia berkurang. Kenapa ini? Kita lihat total dividen. Saya akan fokus ke dividennya. 2016 ya, dia bagikan dividen itu gede ya. Tahun 2019 itu dia bagikan dividennya kecil ya, dilihat nih ya. Padahal tadi dia secara net income gede. Net income dia naik tadi dari 2016, tapi secara pembagian dividennya tambah kecil, artinya pelit ya. Ini MNCN pelit ya. Oke, terus ini operasi dikurangi investasi pembiayaan ya, ketemu kan ini. Itu sebenarnya minus ini.
tahun 2019 itu minus dia nggak ada dapat kas dia ya, jelek ya sebenarnya minus. Terus ditambah dengan hasil dari ending balance yang di tahun sebelumnya. Ending balance tahun sebelumnya kan 72, masuk 2019 dia masuk ke beginning balance, kemudian ketemu nih ending balance dari tahun 2019. Temunya berapa ya, ada 630. Bentar kita lihat lagi. Nah ini kan tadi ada totalnya 630 ya. Kita lihat di neraca keuangan ya, berarti secara kas dia 2019 ini nggak ada pemasukan kas ya. Kita lihat nih 43 tambah hasilnya harusnya 63, sama kayak yang tadi. Kas dan setara kas, investasi jangka panjang dia bukan masuk ke kas ya, bukan duit itu, karena dia masuk golongan kas tapi dia bukan tipe duit. Nah, kita lihat yang tipe duit 630 869. Kita lihat. Oke, secara ya sama. Nah, sama ya. Oke, secara kas dia error nih. Ada masalah. Tahun 2019 totalnya itu dia minus. Ada masalah berarti. Kebanyakan di investasi dia. Sebenarnya sih boleh dia gedein investasi, nggak apa-apa. Tapi nanti imbasnya di sini. Neraca keuangan yang lebih bagus ini kan tadi saya bilang kalau ekuitasnya lebih gede dari kewajiban ya. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau total kewajiban ini bisa ditutup dengan aset lancar. Jadi liquid nih berarti nih. Kalau bisa ditutup dengan aset lancar. Ibaratnya gini, kalau perusahaan bangkrut, ya, dia harus perusahaan harus bayar utangnya nih sebesar sekian, terus dia kan punya duit ya, punya aset lancar, duitnya kan sekitar hanya sekian, masih kurang kan. Aset lancar itu golongan aset yang mudah dicairin, mudah dijadiin uang. Nah, artinya dia nggak ada resiko nanti masalah seret bayarnya gitu loh, masalah seret bayar atau gimana, dia nggak ada masalah seperti itu. Oke, terus kita lihat di dividen. Seperti yang saya tadi bilang kan ya, dia di laporan arus kas kan dia kelihatan tadi, dia semakin lama semakin kecil income-nya, padahal naik ya. Secara logika kalau asetnya itu dia semakin gede, berarti kan ekspansi usahanya dia semakin besar. Dari laporan laba ruginya income-nya dia naik, semakin bagus. Tapi dividen yang dibayarkan malah semakin dikit. Artinya apa? Dia pelit udah gitu. Oke lah, dari sisi manajemen perusahaan dia fundamentalnya bagus.
Sekarang kita lihat dari balik lagi ke sisi investor. Kita kalau investasi ya, dia fundamentalnya bagus nih MNCN. Ya, fundamentalnya oke lah, secara overall dia oke. Secara keseluruhan dia bagus sih. Tapi balik lagi, kita bukan di sisi manajemen tapi di sisi investor. Ya, gimana kalau kita lihat dari sisi investor? Kalau kita mau investasi itu kan ada dua tujuan. Yang pertama itu jelas dividen. Yang kedua itu gain, capital gain, atau selisih harga jual dan harga beli. Ya. Maksudnya gimana sih capital gain ini loh? Ya, selisih ini loh. Dari ini sampai ini. Kita beli di sini, jual di sini, akan dapat untung. Ini kan gain namanya ya. Ya kayak trading gitu loh. Cuan gitu. Maksudnya cuan. Investor akan berinvestasi itu cuma ada dua pilihan, ngincar dividen atau capital gain. Perusahaan yang dividennya kecil tapi dilihat dari grafiknya dia naik terus, memberikan gain yang menarik, ya investor akan tertarik. Perusahaan yang misalkan TMG ini kan terkenal, dividennya itu gede, dia mungkin dia gini ya, dia grafiknya beda dengan ICBP itu misalkan ya, tadi misalkan, tapi dia menawarkan dividen gede, investor juga tertarik. Nah sekarang kembali ke MNCN, dari dividen dia jelek ya, dia jelek, pelit, income-nya naik, asetnya secara aset dia tambah gede, bisnisnya tambah gede, tapi secara income-nya juga tambah gede, bagus, secara dividen dia kecil nih, pelit, maka orang-orang males kalau investasi di MNC kalau cuma cari dividen. Sekarang kita lihat dari capital gain dari MNCN. Nah, dari dividen dia nggak menarik ya, dari 2010 sampai 2013 ya, 3 tahun dia naik, terus dari sini berapa tahun itu tambah lebih panjang dia turun. Dari dividen udah nggak menarik, dari gain juga nggak menarik. Coba kita lihat bandingin dengan ICBP ya, ICBP dia naik terus kan, dari gain naik. Ya baru gitu dulu. Apa rugi langsung aja lah, nggak usah dibahas semuanya ya. Dia laba bersihnya dia naik terus ya kan. Oke, dari income dia naik, kita lihat dari aset dia naik terus, ekspansinya berarti semakin besar. Kita lihat dari kewajiban dan likuiditasnya, dia lebih gede bro likuiditasnya nih ya, bagus lah istilahnya, dia bagus ya. Asetnya semakin naik ya totalnya, berarti ekspansi usahanya dia semakin bagus, semakin gede. Kita lihat dari arus kasnya. Sekarang kita lihat dari arus kas, kita lihat di sini aja. Ya lah, dia secara garis besar dia naik, pemasukannya gede juga. Oke, kita lihat dari dividen 2015 200. Oke, sempat turun ya di 2016, tapi dia kembali naik
2018 ini 2 kali, 2019. Ini kan menarik ini grafiknya. Bandingkan dengan MNCN tadi. Gimana? Coba bandingkan. ICBP income-nya naik, MNCN juga naik. Satu, itu ya. Dua, ICBP secara aset, jangan bandingkan nominalnya ya, tapi secara kenaikannya aja gitu. ICBP secara laporan keuangan di neraca keuangan dia naik, artinya ekspansi usahanya dia semakin gede. MNCN juga iya. Dari arus kas, oke, MNCN tadi ada masalah sedikit. Dari dividen ya, income-nya sama-sama naik, asetnya sama-sama tambah gede. Tapi dari dividen si ICBP ini menawarkan yang lebih menarik. Bukan nominal gede atau ciliknya ya, bukan karena besar atau kecilnya, tapi karena tadi itu income dia naik, sama-sama naik, aset sama-sama gede. Tapi ICBP dia secara garis besar membagikan dividennya itu setiap tahun semakin gede. MNCN, kita lihat MNCN income-nya naik, asetnya juga tambah gede, tapi dividennya malah memberikan yang kecil. Nah, dengan demikian seharusnya kan untuk investasi untuk ngincer dividen kan nggak menarik nih MNCN. Secara gain juga nggak menarik ya. Weekly ya, dari gain juga nggak menarik ya. Logikanya kalau dia income-nya naik, asetnya tambah gede, seharusnya harga sahamnya ikut naik terus. Kayak gini nih, kayak ICBP, MNCN income-nya naik, asetnya naik, gerakannya kayak gini. Udah dividen gak menarik, grafiknya juga dari gain kayak gini. Saya saranin ya Mas Afid ya, kalau mau investasi cari saham lain deh, jangan di MNCN ya. Tapi kalau mau trading oke. Nah, sekarang fundamental udah ya, sekarang ke analisa teknikalnya MNCN nih untuk trading ya. Oke, sekian untuk analisa fundamental. Oke, sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham MNCN ya. Saya biasanya pakai, kalau trading pakai periode 20 hari atau 30 hari. Di sini saya pakai 30 hari ya. Pakai 30 hari, coba kita bukan trennya, dia ada di support ya, berturun, dia uji support, candle terakhir dia hijau, pengen akan kemungkinan akan naik ya. Untuk trading kita lihat dari tren lainnya dulu, dia masih di bawah MA10, MA20, VWAP 10, VWAP 20 ya, dia masih di bawah ya. Kita aktifkan ini MA sama VWAP periode 30 ya, kita coba ganti 10 ya. MA yang biru 934 kan, 10 948. Ini memang kalau periode 10 hari dia masih trendline ya, downtrend maksudnya. Tapi saya ambil 30 karena biar lebih mantap aja. Karena kalau semakin dekat itu kadang-kadang sering meleset analisanya. Semakin jauh ya, kalau kita ambil analisanya semakin jauh juga, kalau niatnya kita trading juga kurang bagus ya. Kita ambil yang tengah lah, antara 20 atau 30 hari. Oke, kita kembalikan lagi ke 30. MNCN kalau selama 20 hari dia masih tergolong
dia masih kategori downtrend. Kemarin sideways uji di sini, terus candle kemarin tembus nih. Tinggal nanti dia bisa breakout enggak, kan gini pertanyaannya. Tren 20 ya, sama aja kita pakai tren 30 juga gitu. Kemarin kan sideways uji support. Nah, dia kemarin candle hijau, dia mau naik atau enggak kan gitu. Oke, dari tren bulan dia masih di bawah memang, tapi dia tadi hampir ke tren yang MA10 dan VF10 ya, hampir nyusul. Kemudian kita lihat dari market index. Nah, ini saya compare dengan kompositnya dengan IHSG. Ya bos dulu. Nah, nilai R squared-nya ini 0,4 atau 0,5. Artinya dia nggak ada korelasi dengan IHSG. Nilai R squared ini antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, artinya dia semakin ada korelasi dengan IHSG. Di bawah 0,8 dia nggak ada korelasi ya. Nanti saya jelaskan kenapa batasannya 0,8. Tapi kalau di atas 0,8, entah itu 0,8, berapa, 0,9, dia ada korelasi dengan IHSG. Contohnya gimana sih? Oke, saya perlihatkan ya. Di sini ada screener. Ini periode 30 hari sudah saya setting ya. Kemudian kita coba saham ini ya, misalnya nilainya 0,9. Ini compare 30 hari. Kan dari sini tanggal berapa nih? 18. MNCN juga ini kan dari sini tanggal 18 sampai ini kan sampai sini. Kita compare dengan IHSG. Kita cari tanggal 18. Oke, kita tarik garis dari harga open dari harga closing tanggal 18 sampai closing candle terakhir kayak gini. Kita bandingkan ini tanggal 18 closing dia gini ya. Kita lihat MNCN 18 closing di sini, kita lihat gini. Saya matikan dulu trennya biar jelas. Oke, kita lihat nih IHSG. Dia turun, naik kayak gini kan gerakannya. Dia juga ada korelasi kuat hubungannya. MNCN gimana? Dia gini, beda banget dengan ini. Terus ini, ya kan? Beda. Makanya nilai MNCN selama periode 30 hari dia ini ya, dia kecil 0,5. Kita lihat saham lagi apa? ADMG misal. Tarik dari tanggal 18 atau tanggal 18 di mana ya? Yang ini ya, di closing sampai ini ya, bentuknya kayak gini. Bandingkan. Terus breeze 0,8 sama kayak gini. Ini masih ada MG deh. Breeze. Nah, ini kan kok kayak gini nih. Ini kan tanggal 18. Itu gambar. Nah, turun naik, sempat turun. Ya tinggi. Kita belum bahas alpha dan beta ya. Kita lihat R squared-nya dulu. R squared itu artinya kayak gini. Nanti saya bahas. Kita lihat auto. Auto juga sama. Tanggal 18. Tuh, JDL.
tanggal 18, ini tanggal 18, apalagi kelas 18 ya, PUDB, wah ini ngeri, nggak masuk. Aku compare dengan tadi agro, agro juga tanggal 18 ya, tapi dia kurang liquid ya, walaupun dia hampir sama kayak IHSG tapi kurang liquid. Compare dari ini aja isi. Oke, jadi apa sih R squared-nya itu? R squared itu kalau mendekati 1, pergerakannya itu hampir sama dengan IHSG, hampir sama dengan yang kita compare dengan komposit ya. Artinya apa? Kalau dia itu tinggi, itu gampang diprediksi. Kita lihat pasarnya aja. Kalau besok IHSG hijau, saham ini hijau. Kalau besok dia merah, saham ini merah. Karena selama rata-rata 30 hari, dia R squared-nya itu gede 0,9. Kalaupun besok dia meleset, dia misalkan dia besok hijau, terus ini merah, paling nilainya akan berkurang jadi 0,8 berapa. Tapi secara keseluruhan dia masih gerakannya sama dengan indeksnya, sama dengan IHSG. Nah, sekarang kita lihat dari beta. Beta itu apa? Beta itu adalah tingkat volatilnya ya. Misalkan nih betanya 1. Kalau betanya 1, kalau IHSG dapat keuntungan 10%, maka saham ini juga 10%. Ini kan betanya mendekati 1 ya. Kalau betanya lebih dari 1, maka dia reward sama risk-nya itu lebih gede. Kalau IHSG cuan, misalkan ini nilainya 1,5. Kalau IHSG naik, pasarnya naik 10%. Ini kalau betanya 1,5, dia akan naik 15%. Begitu pula juga kalau turun. Kalau betanya 1,5, IHSG turun 10%, dia juga bisa turun sampai 15%, bukan 10%. Tapi kalau ini betanya mendekati 1, ini artinya hampir sama dengan IHSG. IHSG naik 33%, hampir lah ya, 2,3. Ya secara keseluruhan, secara rata-rata 30 hari, dia itu hampir sama returnnya itu, return dan rewardnya itu hampir, return maupun risk-nya itu hampir sama dengan komposit. Kita lihat saham yang lain, dia tinggi nih, R squared-nya dia tinggi kan, hampir 0,9, betanya lebih gede ya. Kita coba bandingkan nih. Kalau yang ini kan tadi sama kan, mendekati 1, pergerakannya sama, betanya sama ya. Sekarang kita lihat yang ini tadi, ADMG, betanya lebih gede ya. Artinya dia kalau IHSG itu dia kan naik nih, berarti mendapatkan untung nih, dia naik. Kalau dia naik 10%, dia bisa naik, sama DMG ini bisa naik 13% ya, 12% lah, hampir 13%. Kita lihat aja kita secara candle, dia naik, terus di sini dia sideways. Kita lihat ADMG gimana, dia memang sideways, tapi secara grafik dia naik, terus dia turunnya itu sideways, tapi IHSG juga sideways, tapi dia di sini sudah turun duluan nih, di sini di tanggal sekitar tanggal 16 sampai di sini dia di bawah garis ini. ADMG gimana? Dia tanggal 16 masih di atas, nggak turun dia. Dia IHSG 16 dia turun, dia berhasil bertahan. Nah, walaupun ini secara garis besar nggak liquid ya, tapi secara candlestick dia memberikan lebih gede daripada pasar ya. Kita coba lihat saham yang lain
yang coba yang grafiknya itu hampir sama. Ini ini kan gede juga. Terus kalau alpha itu apa nilai alpha? Alpha itu nilai dari istilahnya itu apa ya, performance. Kalau dia positif, performance-nya itu dia lebih bagus dari indeksnya. Tapi kalau dia negatif, dia lebih jelek ya. Kayak auto ini berarti secara performance dia lebih jelek, banyak errornya lah gitu. Dengan beta sekian, dengan beta 1,1 dia errornya lebih jelek. Nah sekarang kita balik lagi ke MNCN. MNCN ini R-square-nya kan di bawah 0,8, otomatis alpha sama betanya itu nggak bisa dipakai ya, nggak bisa dipakai. Kita langsung pakai ke analisa di bawahnya nih ya. Ini change ini cuma perubahan menguat atau melemah itu. Kita lihat langsung di average high. Average high itu apa? Nah, saya kasihkan lihat. Jadi gini, rumus average ini kan saya pakai Amen Broker. Amen Broker itu kan software ya yang membebaskan penggunanya itu untuk berkreasi analisa. Karena di sini perlu bahasa pemrograman juga. Ya, saya pun juga masih belajar ini. Masih belajar juga ini. Masih saya perdalam bahasa pemrogramannya. Nah, ini saya buat sendiri ini yang terutama kalau yang lain ini rumusnya ini saya cari di internet, makanya saya pelajari dari orang, saya terapkan. Nah, sedang ini average high average low ini saya coba pakai rumus saya sendiri. Rumus ini saya ciptakan dari selisih high titik tertinggi dengan open. Sedangkan average low itu adalah selisih titik terendah dengan open. Ya, misalkan gini, dia misalkan di candle ini ya, tanggal 27. Di candle ini dia di open harga 1885. Titik tertingginya berapa? 1050. Artinya dia ada kesempatan untuk cuan. Kalau trading, kalau trading itu kan kalau beli hari ini ya jual hari ini kalau bisa, kalau enggak ya saya jual 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan. Nah terus misalkan di candle ini dia merah nih, memang candlenya merah, tapi kan di sini ada opennya itu kan sekian, high-nya di sekian. Saham ini bisa memberikan keuntungan sebesar sekian, juga bisa memberikan kerugian sebesar sekian. Kalau di sini ini pun juga. Nah ini rata-ratanya, rata-rata selama 30 hari ya, selama 30 hari dari saat open sampai di titik tertinggi, saham MNCN ini memberikan berapa gitu, bisa memberikan kita cuan berapa persen. Di sini nilainya 0,42, jadi sekitar 4,2%. Ya. Jadi besok kalau candle hijau, dia bisa naik sekitar 0,42%, bisa naik 4%. Entah besok atau besoknya atau besoknya. Begitu pula jika turun, dia bisa minus sampai 3,7%. Ini kan rata-rata nih, rata-rata 30 hari. Coba saya pakai 5 hari. Coba kalau 5 hari berarti kan candle 1, 2, 3, 4, 5. Ini candle-candle yang ini dari open sampai close-nya kan ini dikit-dikit nih, ya kan? Ekornya ini kan tipis-tipis nih, dikit-dikit. Saya pakai coba 5 hari. Sebenarnya nah, kalau saya trading di sini candle 1, 2, ini kan rata-rata 5 hari. Rata-rata 5 hari. Candle besok kemungkinan dia cuma naik 1,5%. Artinya kalau kamu beli besok, kalau dia naik ya, berdasarkan histori 5 hari ke belakang,
dia cuma bisa ngasih kamu cuan 1,5%. Tapi kalau dia merah, nah ini bahaya, dia bisa ngasih rugi ke kamu 3,6%, lebih gede kalau lihat dari 5 hari ke belakang, rata-rata 5 hari. Tapi kalau kita lihat rata-rata dari 30 hari, saat kamu trading, kemungkinan dia memberikan kamu cuan saat kamu, misalkan ini pasar open nih, open buka kamu beli saham ini dan beli, dia bisa memberikan 4,2%. Entah dengan ini karena ini periodenya lebih lama daripada 5 hari, mungkin sekitar naiknya itu enggak langsung besok, beberapa hari ke depan ya, sekitar 4,2%. Dan kalau dia turun 3,7%. Nah, kenapa saya nyiptain ini? Nah, kenapa saya pakai ini? Saya buat ini. Karena kan secara pribadi saya itu kan lebih suka trading. Anda termasuk saya kalau memutuskan untuk trading, menjadi trader, ada satu poin penting yang harus dipegang. Itu apa? Trading plan, kuncinya. Anda trading pakai indikator apapun, niatmu trading, entah itu day trade, entah itu scalping, entah itu swing, niatmu trading bukan investasi ya, yang menggunakan fundamental, yang menggunakan aliran fundamental, analisa fundamental. Kamu trading dengan menggunakan analisa teknikal, ya kamu harus punya trading plan yang jelas. Itu kuncinya di sini. Jangan kayak saya dulu, saya niat trading ya, begitu cuan saya bingung. Misalkan di sini saya sudah cuan, nah misalnya ini ya, di sini saya sudah cuan 8%, tapi saya bingung nih, mau jual enggak ya, mau saya jual enggak, saya bingung nih. Enggak akhirnya saya mulai enggak di hold aja, siapa tahu dia bisa naik lagi, bisa ngasih saya cuan 15%. Tahu-tahu 30 menit kemudian, 1 jam kemudian, harganya turun menjadi cuannya cuma ngasih 4%. Yang tadinya kalau saya jual bisa dapat cuan 8%, gara-gara saya hold nih, gara-gara saya nggak punya planning, saya nggak ada trading plan, malah jadi cuannya 4%. Ya secara garis besar masih cuan, tapi kan saya rugi 4%. Harusnya dapat 8%, tapi malah cuma dapat 4%. Begitupun juga waktu ini turun ya, ini turun nih, ini turun. Misalkan di sini, ini candle ya, di sini 30 hari ya, candle ini masih 30 hari. Ibaratnya ini yang candle ini nggak ada ya, ini nggak ada. Oke, ini ibaratnya nggak ada. Nah, udah nggak bisa. Anggap aja ini nggak ada. Waktu ini masih candle di sini. Ibarat ini kayak di sini ya, masih candle di sini. Ini nggak kelihatan. Dia kan ngasih tahu nih, kalau dia naik, dia bisa rata-ratanya ngasih cuan 4,3%. Tapi kalau dia turun, dia bisa ngasih kerugian 4,3%. Nah, terus besok open nih, merah. Seharusnya kalau merah ya jangan dibeli. Tapi karena saya nekat beli nih, coba saya beli. Dia turunnya berapa nih? 6,8%. Ya, 6,8%. Padahal kita tahu sebelumnya dia hanya 4%. Tapi gara-gara kamu saya nggak, misalkan saya ya, gara-gara saya nggak ada planning, harganya turun. Udah saya hold aja, siapa tahu harganya nanti mantul, siapa tahu closing dia mantul terus hijau ya, karena nggak ada planning kan kayak gitu. Itu masalah utama trader itu kayak gitu, dia nggak tahu, akhirnya bablas deh, dia rugi, kena
asetnya turun kena 7%, 6,8%. Padahal kalau dia punya planning, ya, saya punya planning, saya terus di candle ini sudah turun 3%, pasti saya CL. Karena saya tahu batasan rata-rata 30 hari ini dia hanya 4%. Artinya waktu dia turun, candle hari ini opening turun, mungkin baru turun 2% udah saya CL. Kenapa? Karena saya sudah tahu, wah ini udah turun 2%. Kalau saya diemin, ini bisa sampai 4%. Bahkan bisa lebih, karena namanya ini kan rata-rata. Bisa lebih, turunnya lebih kecil. Ya, misalkan pas di sini, dia rata-rata masih 4,1%, tapi pas di sini dia turunnya kan cuma 2,8. Yang namanya rata-rata kan bisa turunnya itu di bawah 4%, di bawah persen atau di atas 4%. Lah kok ternyata zong gitu loh, di hold terus jadi turun, jadi kebelabasan sampai asetnya turun 6%. Nah itu loh, trader itu gitu, waktu dia dapat cuan dia nggak ada planning mau dijual di berapa, ditunggu akhirnya malah harganya turun, rugi gain lah istilahnya, dia masih untung tapi rugi. Sama juga waktu pas dia harganya turun, karena dia nggak ada planning, di hold lah akhirnya. Dengan di dalam hati dia membayangkan, ini karena saya mengalami sendiri ya, di dalam hati dia membayangkan, wah ini nanti harganya naik nih, wah ini harganya naik nih, akhirnya apa, bablas terus, akhirnya dari nyangkut terus, dia nyangkut, ending-endingnya apa kalau udah nyangkut, yang tadinya dia trading pakai aliran teknikalis, dia ubah haluan jadi aliran fundamentalis. Dulu saya kayak gitu soalnya, ngalamin. Karena nyangkut, udah pikiran saya langsung gini, udahlah nggak apa-apa, ya kan perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, ntar pasti balik. Padahal faktanya lihat Porto aja nangis, merah nyesek lihat Porto, iya kan. Nah dengan ini kita kan bisa tahu MNCN periode 30 hari ini dia bisa ngasih cuan 4% atau 3,7, rugi dan kerugian 3,7%. Nah kalau besok pasarnya hijau nih, ya Anda bisa, kalau bisa naik 2%, silahkan Anda mau jual atau hold dengan target 4%. Tapi kalau besok merah, udah nggak usah dibeli. Kalau opening udah merah ya nggak usah dibeli. Tapi kalau opening kita nggak tahu nih, set list dulu, ya di menit-menit awal set list, terus kamu beli, kemudian turun, besok turun, batasanmu hanya 3,7%. Jangan di hold, ya. Kalau kamu niat trading, batasanmu di sini. Kemudian ini kan untuk batasan, ya, batasan-batasan. Tapi kita tetap lihat secara support resistennya juga perlu dilihat, misalkan dari Fibo. Ya, ini saya matikan dulu. Oke. Misalkan besok dia naik nih, tapi dikit nih, nggak ngasih cuan 4%, 2%. Tapi kita lihat nih di indikatornya. Kalau Anda mau jual, silahkan dijual 2%. Yang penting kamu kan udah untung. Kita sudah tahu dia bisa naik 4% lah istilahnya begitu. Tapi walaupun nggak sampai 4%, nggak masalah. Tapi kan kamu sudah tahu dia setidaknya masih di area resisten, area support di level 61%. Nah, terus dari Fibo juga kita pakai pivot. Pivot itu nilai tengah, ini pivot ya, pivot 30 hari. Kita tahu kemarin di sini dia ketahan kan. Sekarang balik, dia menuju ke pivot titik tengahnya itu di 952. Kalau besok dia naik, ya berarti dia antara ini aja nih, 914 sampai 950. Nih, dia bisa ngasih cuan 4%. Kalau nggak ngasih cuan 4% dan nggak sampai ke ini, ke harga 500 ini,
150 ya nggak masalah, yang penting kamu kan udah ada planning. Kalau saya gitu, yang penting saya udah ada planning ini. Tapi kalau besok dia turun ya, apalagi marketnya sudah merah ya, Anda lihat dulu deh, Anda lihat di bursa luar, bursa Asia, bursa Amerika, bursa Eropa, besok hijau atau merah. Kalau hijau berarti ada kemungkinan IHSG hijau. Kalau IHSG hijau ya, walaupun dia secara earthquake-nya ini enggak kecil, tapi kan kemungkinan besar juga ikut hijau ya, walaupun memang kenyataannya kemarin ini 2 candle hijau, si MNCN ini masih merah, kenyataannya seperti itu. Tapi paling enggak kita sudah tahu nih, oh bursanya yang luar hijau, jadi kemungkinan dia akan hijau juga gitu kan. MNCN juga kemungkinan ya mungkin bisa jadi hijau. Kenapa? Indeksnya udah hijau dan secara tren dia sudah di support, secara pivot dia juga masih sudah di support, secara Fibo dia juga di support ya. Kalau IHSG hijau kemungkinan dia juga ikut hijau. Nah, itu aja. Kalau hijau kamu harus punya planning. Planningmu gimana? Berdasarkan cuan persen atau berdasarkan support, resisten, garis? Terserah pilih mana. Mau pakai target ini monggo silahkan ya, mau pakai target ini silahkan, mau pakai target Fibonacci ini silahkan, mau pakai target persenan ini, yang penting berapapun besok naik sampai harga, yang penting saya harus TP, take profit di 4%, silahkan. Yang jelas dia secara tren, untuk tren 30 hari dia sudah di support gitu loh. Secara pivot tadi juga sudah support gitu. Yang penting gitu. Itu besok kamu mau beli terus besok jual, besoknya beli lagi terus jual, beli jual, atau beli sekali dan ternyata dia naik tembus di support, di resistennya dia naik, terus kamu hold ya nggak masalah. Tapi yang penting kamu harus ada target. Jangan hold kalau niatmu trader. Kalau awal kamu niatnya aliran teknikalis, jangan pindah haluan jadi fundamentalis. Sama juga kebalikannya, kamu niatnya trading, niatnya investasi pakai aliran fundamentalis ya, pakai aliran fundamentalis, pindah haluan ke aliran teknikalis. Misalkan gini, misalkan ini nih, di sini kamu beli misalkan di sini, saya investasi pakai analisa fundamental, pas harganya di sini dia menyentuh, dia ada di high nih, terus naik, dia bawa, dia ada higher high baru nih, jual gitu ya. Sama aja Zong, kalau kamu pakai fundamental ya udah diemin aja gitu ya, nggak salah kalau kamu jual gitu kan. Tapi kan belajar disiplin gitu loh. Kalau kamu niatmu investasi untuk beberapa puluh tahun ke depan kayak siapa, Warren Buffett itu, atau cuma ngejar dividen, ya udah gitu aja, disiplin. Kalau mau trading ya pakai duit yang lain, pakai cash yang lain, jangan yang di duit investasimu itu. Sama juga kalau kamu niatmu trading pakai analisa teknikal, jangan pindah ujuk-ujuk, jangan langsung pindah ke haluan aliran fundamentalis. Cuma gara-gara kamu nyangkut otomatis jadi fundamentalis, langsung bilang wah ini perusahaan bagus sih, ini labanya ini bagus nih, besok gini. Ya itu cuma upaya defense aja. Saya ngalamin itu. Aslinya lihat foto ya nangis, saya tahu itu. Lihat foto merah juga sedih, saya juga tahu itu, saya ngalamin. Makanya kalau kamu niat trading, ini kan tadi ada analisa fundamental, sudah saya bahas. Analisa fundamental MNCN ini
Kalau kamu ngincer gain kurang menarik. Pertama ngincer dividen nih ya. Secara garis besar dia income-nya naik dari 2016 sampai 2019 dia naik. Ini ibarat efek corona nggak ada dulu ya. Contoh ibarat efek corona ini nggak ada. Misalkan ibarat efek corona nggak ada, dia secara fundamental naik. Ya, maksudnya income-nya dia naik, asetnya tambah gede, ekspansi usahanya kan berarti tambah gede. Tapi dividen yang dikasih malah tambah mengecil. Nggak menarik kan? Nah, itu dari dividen. Dari gain gimana? Dari capital gain. MNCN juga nggak menarik. Nah, karena bisa lihat dia naik turun. Bahkan di 2016, 2018 sampai 2019 yang income-nya itu naik, asetnya tambah gede, malah dia turun. Lo mau investasi 10 tahun aja lo nggak akan tahu nih, besok kamu dapat gain apa malah rugi. Udah dividennya kecil ya kan. Apalagi ini nih ada corona nih yang tadi di awal saya bahas. Kalau corona belum beres, market nggak akan beres. Udah deh itu. Strategi yang paling enak sekarang itu siapin cash, siapin duit yang gede, tunggu momen yang pas ya, benar-benar momen yang pas, langsung dah lo masukin duit untuk investasi ya, terutama di blue chip. Selain itu kalau kondisinya marketnya masih kayak gini, ya udah simpen duit dulu ya, siapin dana dulu ya. Setelah itu trading nggak masalah. Jadi mau market turun kayak nggak masalah, mau market naik kayak nggak masalah. Yang penting gue punya duit, punya cash yang mau di tradingkan kan gitu. Dan saya punya duit yang saya siapkan untuk saya investasikan saat momen udah pas. Nah, kalau sekarang momennya belum pas, corona masih merajalela, ini masih mengobrak-ngabrik pasar. Jadi duitnya disimpan dulu, jangan diinvestasikan. Kalau mau trading jangan pakai seluruhnya, ntar nyangkut nangis kamu. Kalau trading pakai mungkin bisa 10% dari asetmu atau 20% atau 50%, silahkan ya untuk trading. Dan kalau kamu ya trading pakai bagian uangmu pakai analisa teknikal, ya tetap disiplin pakai analisa teknikal, jangan pindah haluan ke analisa fundamental karena nyangkut gitu ya. Oke, jadi gini MNCN, kita pindah ke daily dulu. 30 hari ya. Dia kalau besok hijau rewardnya itu lebih tinggi. Itu ya, rewardnya tinggi. Di pada 30 hari dia sudah di support, kemungkinan naiknya ada. Dan terserah kalian mau target apa. Ini kan periode 30 hari kan hampir sama nih, 4%, 3%, 4%, 3,9, 4%, 4%, 4%, 4%. Ya jadi kalau dia naik ada kemungkinan dia akan ngasih cuan 4%. Kalau dia turun bisa ada kemungkinan naik memberikan kerugian 4%. Tinggal besok dia buka merah atau hijau. Kalau merah beli, nggak usah beli. Kalau merah nggak usah beli. Kalau hijau ya udah beli. Terus targetnya terserah ke Anda, mau target berdasarkan cuan persen atau target pivot atau Fibo, udah gitu, simpel. Atau mau pakai, atau kalau kamu nekat ambil tuh saham-saham yang ada gembel biru tuh, yang di video itu yang kemarin ya.
Ya mungkin ini aja ya, kalau besok saya tradingnya di MNCN ya oke, saya coba besok akan masuk MNCN ya. Oke, kalau saya kan trading nih, saya tipe-tipe trader. Oke, kalau besok hijau, oke saya akan beli, saya temenin deh. Kalau Mas Abid ya, Mas Abid besok mau beli, mau trading, saya kan nggak tahu nih masnya Mas Abid itu minta review MNCN itu karena nyangkut atau karena kamu pengen trading atau karena kamu pengen investasi, kan saya nggak tahu. Tapi kalau besok Mas Abid ini ternyata mau trading, saya temenin, saya akan beli ini dengan catatan besok hijau ya. Saya nggak all in, tapi saya nggak masukin semua aset saya ke sini lagi ya, hanya sebagian saja saya akan masukkan di MNCN dengan catatan besok hijau. Terus saya mau pakai ambil apa target yang mana, itu kan pertanyaan. Saya akan yang pertama akan target yang ini dulu. Kalau misalkan dia nggak bisa ngasih saya cuan 4%, misalkan dia cuma ngasih cuan saya 2%, udah saya dimin. Saya akan lihat besoknya. Kalau besok dia naik sedikit, tapi nggak ngasih cuan 4%, misalkan cuma cuan 2%, ya udah saya hold. Saya lihat besoknya. Kenapa saya hold? Karena secara tren dia sudah disupport, ya kan. Tapi nih yang namanya teknikal itu kan nggak bisa ngalahin market. Mau teknikal mau bilang dia naik atau mau turun, kalau market menghendak dia harus naik, dia harus turun, ya udah kita turutin aja. Jadi kalau dia kuncinya besok hijau, saya beli. Kalau dia nggak ngasih saya cuan 4%, misalkan cuma 2%, saya hold, saya jual besoknya itu. Tapi kalau besok dibuka langsung merah, ya saya nggak beli, saya coba cek besoknya dia hijau atau merah. Kalau dia merah kan paling dia akan kembali ke sini nih, kayak ini candle ini, ya kan. Kalau dia turun, saya lihat besoknya juga. Nah kalau dia besok di menit-menit misal 2 jam awal dia sideways, nggak tahu, terus saya putusin beli, kemudian dia malah turun, ya udah, kalau saya sudah terlanjur beli ya, ini kan ada batasan 3,7%, ya saya mungkin di 3%. Kalau saya beli turun 3%, udah saya CL. Kalaupun besoknya udah naik, ternyata naik, udah saya CL, naik, udah nggak apa-apa, saya gitu. Kalau udah di planning itu nggak masalah, daripada kalau nggak di planning. Maksudnya begini, misalkan saya besok misalkan ternyata naik nih, besok bisa naik 4%, terus saya jual, oh ternyata dia masih lanjut sampai 10%, saya nggak akan nyesal. Karena apa? Karena tadi trading plan sudah sesuai dengan planning saya nggak akan nyesal ya, daripada seperti kembali saya kayak saya dulu nggak ada planning, malah nyesel nanti. Wah seharusnya saya jual, wah seharusnya nggak usah dijual, malah mumet kan. Jadi nggak usah. Begitu juga sama halnya waktu besok harganya turun, dia mau turun, kalau saya udah terlanjur beli, menit-menit awal sideways saya beli, ternyata dia harganya malah melemah, malah turun, ya udah saya CL di mungkin ini kan 3,7%, saya mungkin di 3% udah CL. Walaupun mungkin candle besoknya dia akan naik, nggak masalah. Kalau dia naik kan saya sudah tahu bisa ngasih 4%. Kalau dia naik dibales saja, kita beli, balas dendam, beli lagi sampai target 4%. Atau kalau karena saya sudah CL 3%, di 3% saya jual, yang penting udah balas dendam, udah senang, kan masih ada saham lain, itu kan gini, nggak usah terpaku kan gitu ya. Nah jadi gitu simpulannya ya tadi.
secara market kalian secara IHSG ini masih belum bisa diprediksi. Kuncinya satu, corona belum beres, ya market nggak akan beres. Itu kuncinya di situ. Yang kedua, fundamental MNCN gain nggak menarik, dividen juga nggak menarik. Kalau kamu tanya mau investasi nggak di MNCN, saya bilang enggak, saya nggak mau. Terus kalau kamu tanya kamu mau trading nggak di MNCN, iya. Kenapa? Ya ini tadi, ya tren masih support, tren udah di support ya, ada kemungkinan mau naik lah, dan saya sudah ada planning juga, dan Mas Habib juga sudah saya kasih tahu planningnya. Simpel kan? Oke, mungkin ini saya nggak tahu ini videonya makan berapa jam, dan kalau omongan tutur kata saya belepotan ya saya mohon maaf. Saya bukan ahli ekonomi, saya bukan ahli analisa, saya hanya berbagi informasi gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi di video selanjutnya ya kalau ada. Oke, sampai jumpa ya.